Hello guys, welcome back again to Bitcoin update ya. Kali ini kita lihat bahwa Bitcoin itu sepanjang hari dari kemarin itu sideways ya. Mungkin ini dari faktor dari Amerika, pasar AS itu sedang Thanksgiving ya. Mereka itu pada libur. Nah, ditambah lagi ini masuki weekend ya. Secara teknikal, nah kita lihat bahwa Bitcoin itu sideways di supply zone-nya ya. Kita lihat di sini ada supply zone ya. Dia sideways dan belum berhasil untuk tembus dari supply zone-nya. Oke. Nah, namun kita lihat di sini bahwa secara teknikal juga di sini kita lihat bahwa Bitcoin itu sudah berhasil ambil liquidity-nya di sini. Hampir berhasil. Nah, oke. Catat hampir berhasil ya. Namun secara internal kalau kita tarik garis dari sini ke sini, nah kita lihat bahwa dia itu masih ada potensi naik selama belum tembus dari level ini. Yes, paham ya? Nah, selama belum tembus dari level 89.400, dia berpotensi masih bisa naik. Nah, kenaikan ini ya itu mungkin bersifatnya liquidity aja. Ini. Nah, di sini kita tidak mempunyai demand yang cukup kuat ya. Buat apakah dengan liquidity di bawah? Nah, kemungkinan harga akan turun dulu. Sebelum nanti retest naik ngisi di gap-gapnya ini. Oke, di sini kita lihat bahwa ada gap kecil. Nah, sampai sini ada gap yang berpotensi diisi. Nah, namun secara perspektif dari 1 jam, oke, kita lihat bahwa Bitcoin itu sebenarnya sudah over. Karena ini supply zone, maka kita wajibnya itu idealnya tunggu di bawah. Jadi secara ideal harusnya marketnya itu turun dulu lebih dalam untuk mengambil dari demand zone ya. Ya, di sini ada gap juga sebelum nanti naik ke atas lagi. Seperti itu untuk normal dan idealnya. Nah, kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar, di time frame 4 jam juga, bahwa kita lihat dari MACD-nya itu sudah bergerak turun, potensi crossing, dan volumenya dari MACD itu sudah merah, mulai potensi turun lebih dalam. Nah, jadi mungkin nanti kalau apabila ada potensi penurunan itu wajar. Oke, wajar. Namun itu penurunan itu tidak mengubah dari struktur internalnya. Nah, untuk perubahan di struktur internal 1 jam dan bawahnya itu ada di level ya, ada di level 86. Kita belikan 86 aja. Nah, apabila di level 86 ini nanti ketembus ya, kita secara teknikis, secara struktur kita akan bearish lagi, melanjutkan di tren high time frame-nya mungkin 4 jam, satu hari dan 1 week. Nah, itu kan trennya masih turun ya. Nah, di sini mungkin akan turun dulu. Nah, seperti itu. Nah, berhubung ya kalian lihat bahwa di closingan November ini ya, kita lihat bahwa November itu rata-rata itu kan positif. Namun kita lihat bahwa di sini kita negatif ya. Bahwa kita lihat di sini itu merah ya, mana sih imbalan rasio Bitcoin harusnya ada sih, lupa siklus bukan siklus, bukan ya, kita lihat Bitcoin aja. Nah, di Bitcoin aja langsung ya, mana rasio performance Bitcoin, aku lupa yo gimana. Bursa bukan, ingatan likuidasi bukan, di data harusnya ada di Bitcoin rasio, mana Bitcoin
imbalan Bitcoin tapi rasio imbalan kok imbalan sih bulanan coba ini ya. Imbalan Bitcoin nah paling ngono ki aku lupa sih bulanan yo tuh lupa aku gimana yo harusnya ada kayak Bitcoin itu di mana sih lupa sih ya pasar Bitcoin ETF kan bukan oke karena likuidasi book harusnya di data ya data ini pengembalian Bitcoin. Nah kita lihat bahwa Bitcoin ini sebenarnya di November itu rata-rata hijau dengan potensi 40 ya ini sebenarnya ini turun karena dikaliin November kali ini turun. Nah kita lihat bahwa saat ini tuh potensi ditutup merah sekitar 15 sampai 18% ya kita ambil saat ini mungkin 17%. Nah apabila nanti ini ditutup merah potensi Desember kebanyakan juga merah karena sebelumnya juga begitu, namun merahnya ini potensinya kecil dari sideways dari seperti itu sideways kecil nanti tutupnya di Desember potensi agak naik dikit mungkin kita lihat bahwa seperti ini di November. Nah secara kuartal 4 kita potensi mungkin ditutup merah yuk karena kita sudah terlanjur naiknya turunnya itu dalam ya atau kita lihat chart Bitcoinnya yang monthly ya kalau kita lihat chart Bitcoin monthly kita pakai chart ini aja yang belum ada. Nah kalau kita cari lihat dari Bitcoin chart monthly kita lihat dari MACD nya itu sudah menjorok ke bawah potensi cross ke bawah seperti di sini. Nah seperti di sebelumnya di tahun-tahun awal mungkin bear market di sini ya kita ada potensi menjorok ke bawah seperti ini. Nah ini patut diwaspadai bahwa apabila nanti MACD nya potensi turun ya bukan potensi turun memang benar-benar mau turun maka kita bisa dibilang welcome to bear market real no gimmick potensi. Ingat ini hanya potensi. Nah apabila mungkin kalau kita ambil dari crossingnya di MACD itu berarti sideways di sini oke. Nah sideways di sini sampai bottomnya itu sampai di 68% kita kasihkan. Nah nanti kalau di closing bulanannya besok berhasil dan Desembernya mungkin Desember ya berarti awal tahun potensi bear market gitu mungkin lah. Nah di sini ya kalau crossing nah berarti target kita bisa kalau ambil rata-rata itu di 60% ya kita ambil 60% aja jangan 68 karena kebanyakan sih 68. Nah 60% itu mungkin di 30-an tuh tapi terlalu ekstrim menurut saya. Nah namun kalau kalian lihat bahwa Bitcoin itu tidak pernah turun lebih rendah dari ATH nya oke. Mungkin sama bisa tapi tidak mungkin tidak lebih rendah tidak mungkin lebih rendah ya kalau kita buat area di ekornya itu pas di ekornya bisa. Nah, kita lihat di sini juga tidak mungkin lebih rendah ya. Nah kemungkinan harga Bitcoin kalau bear market itu tidak mungkin lebih rendah dari ATH sebelumnya di 50 ribuan ya di ATH sebelumnya di 60 ribuan 68an. Nah
kemungkinan harga akan memasuki zone itu lagi. Jadi kalau kita ambil dari market structure di internal ini, kita ini di sini itu sebagai inducement atau liquidity, ya, sebagai inducement. Terus di sini adalah order block. Itu yang sering terjadi di teori market structure. Jadi harga tuh naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini itu satu tren. Ini itu satu tren. Terus kita berpotensi membentuk overhang-nya. Nah, kebanyakan untuk pembentukan overhang itu nembus inducementnya, lalu naik, lalu turun lagi. Nah, seperti itu, lalu naik lebih tinggi. Itu pembentukan tren yang sering terjadi. Ya, paham ya? Kebanyakan karena mungkin teori ini kalian belum banyak ketahui. Jadi seperti inilah dari kebanyakan tren terbentuk. Ya, Kak, ditambah lagi kalau kita tambahkan mungkin moving average berapa ini? 200 ya. Mana? Moving average 200 sih nggak masuk. Oh, warna biru nggak kelihatan di mana ini. Di mana moving average-nya? Loh, nggak masuk. Kita cari lagi. EMA. Nah, EMA. Ya, kalau kita tambahkan moving average 200 yaitu sebagai tren utama. Nah, moving average 200 itu adalah tren utama. Loh, hilang, nggak mau masuk dah moving average 200. Oke, kita ganti chart ke Bitcoin aja. Loh, coba 100 deh. Loh, kok baru muncul? Aneh. sorry. Ini nggak mau muncul ya 200 ya. Nah, kalau kita tambahkan mungkin moving average 100 lah. Nah, 100 karena 200-nya nggak muncul kan. Nah, kita ada potensi ngetes di situ. Jadi, sejalan dengan waktu yang akan datang, ya, kemungkinan dari moving average sendiri itu ada potensi naik dulu, bukan naik dulu. Nah, moving average sendiri potensi naik. Nah, sorry kita moving average potensi naik. Nah, berjalannya waktu mungkin di awal 2026 dan naik tinggi segini. Nah, kita ada potensi bottom di situ sekitar 60 berapa ini, 68 sampai low-nya di 50. Itu adalah potensi dari bottomnya kalau bear market. Itu pembentukan struktur rata-rata seperti itu. Nah, ini kan kita di close-nya monthly-nya bearish kan. Ya, kita lihat bahwa close monthly-nya itu kita bearish. Nah, namun kita meninggalkan gap yang besar. Nah, potensi nanti mungkin Desembernya itu bisa ngisi gap dulu setengah lah, kalau bisa setengah atau mungkin full bisa, sebelum nanti di Januarinya potensi turun. Namun kita lihat di sini bahwa secara fundamental bahwa makro ini secara makro probabilitas rate cut besok di Desember itu naik. Yang awalnya itu 30% itu naik ke 86%. Nah, ini membuat ekspektasi market itu lebih enak, lebih stabil. Jadi potensi untuk market ini top atau mungkin market ini mau bearish itu kemungkinan di 2026 itu amas kecil, dikarenakan ya ini mungkin di pertengahan 2026 bisa. Nah, mungkin di Q2 lah. Kalau di Q1 sideways mungkin. Nah, karena dari kepastian mungkin kita akan tunggu dulu, yaitu di nanti Fed meetingnya itu gimana. Kan rate cut tanggal berapa ini? 10 Desember kan. Nah, kalau kita lihat dari Fed Fund Raise
mana Fed Fund Rate, Fed Fund Rate. Nah ini Fed Fund Rate, bukan Fed Fund Rate, Federal Reserve Bond. Oh inilah maksudnya. Nah data di bukan Economy Research, Financial Economic, aku lupa di mana ya, aku di mana, aduh ini nggak ngerti. Meeting and Calendar Monetary Policy. Nah di sini di sini 2025 kita lihat bahwa di Oktober ini yang kemarin, nah nanti Desember juga ada di summary projection untuk tahun depan. Oke, kita buka aja dari ini ya, statementnya ya kemarin, dan ini hasilnya meetingnya. Mana ini HTML aja, oh projection ini ya, projection DP kan ini mana yuk summary projectionnya. Oke, summary projectionnya di mana? Summary projection kok hilang ya? Summary projection, oh salah, yang 2024. Ah parah. Terus oke, bentar tak cari gimana ini, press compress statement projection material ini bukan, bukan, terus statement longer goal statement, oke gimana sih ya? Harusnya ada tapi kok mana sih, lupa. Yes, pokoknya itu apabila nanti di meetingnya di Desember, sorry ya, nanti apabila meetingnya di Desember, The Fed ada perubahan, yaitu mungkin dari suku bunga di potensial suku bunga probabilitasnya di tahun depan, yaitu mungkin di Januari, Maret, dan April itu naik ya, atau mungkin Fed itu ada perubahan ya, ada perubahan untuk rate cut lebih banyak di tahun depan. Nah karena di saat ini cuma ada satu kali rate, potensial satu kali rate cut di tahun depan, jadi kemungkinan apabila nanti meetingnya di Desember menghasilkan suatu yang bagus ditambah dengan QT yang potensial stop ya, nah kemungkinan itu akan mendorong market naik ya. Bitcoin itu potensi di tahun depan itu menurutku masih sideways karena kebijakannya yang masih abu-abu. Kalau lihat dari sekarang, ingat, kalau lihat dari sekarang, kita akan update kok, saya akan update terus. Nah untuk dilihat dari sekarang itu potensial sideways turun. Nah untuk dari nanti mungkin Desember udah ada keluar datanya, data dari Fed sendiri, kemungkinan gimana, apakah di tahun depan rate cut-nya bertambah banyak atau tidak ya, kita tunggu saja. Kalau bertambah banyak, potensial menyuntikkan likuiditas di market. Kita lihat bahwa dari QT itu, apa itu QT? QT adalah penarikan likuiditas di market, yaitu kalau kalian lihat di sini WALCL, WALCL yaitu balance-nya Federal Reserve ya. Balance-nya Federal Reserve itu mau di stop di sekitar ini, sekitar ini Desember nanti. Nah berarti dana di market akan stuck di sini. Jadi market itu ada dana, nanti ibaratnya ada dana nganggur di market, sudah di situ aja, nggak ditarik, dibiarkan. Nah setelah mungkin QT berhenti, ada narasi QE. Nah namun tidak
QT tidak selalu langsung QE, mungkin akan ada jeda dulu sebentar, nggak langsung QE, paham ya? Tidak langsung QE, mungkin akan jeda sebentar. Nah, sebelum nanti Fed melanjutkan keputusannya apa, QT atau QE lagi. Kalau QE potensial market naik, oke, potensial market naik kalau QE. Kalau QT ya udah, Fed mengumumkan QT, dam, valid. Nah, seperti itu ya, paham. Nah, untuk katalis altcoin sendiri, bahwa kita lihat dari segi monthly juga, kita ada potensial itu bentar, ini tak hide aja ini, tak hide, bisa nggak di hide. Nah, kita lihat bahwa dari total dominant itu dari harga level itu menyentuh level demand-nya. Kalau kita lihat bahwa kita bisa berekspektasi bahwa dia itu potensial triangle di sini. Oke, namun kita lihat ada juga potensial diamond. Tapi tidak memungkiri bahwa ini lebih ke potensial triangle. Jadi nanti apabila ini valid, demand-nya kuat, ya kita ada potensial bottom. Namun apabila nanti demand-nya jebol, ya apabila demand-nya ini nanti jebol, ini bahas time frame monthly. Jadi untuk beberapa tahun ke depan sampai mungkin banyak 2028 mungkin. Ini monthly. Nah, apabila nanti demand-nya jebol, ya udah kita akan potensi turun ke 1%, 2%. Nah, ketika ada situ turun sampai 2%, altcoin mati. Itulah disebut bear market. Paham ya? Nah, untuk di time frame kecilnya ya kita anggap langsung ke 4 jam lah, lebih enak. Kita itu masih di tren naik dengan struktur yang bullish. Struktur kita di time frame 4 jam itu bullish dengan chunk of character di sini. Di sini ada level liquidity ya, karena di sini potensial jadi inducement di bawah sini. Nah, potensial jadi inducement di bawah sini yaitu liquidity. Nah, kalau kita ambil level di bawah, yaitu kemungkinan harga masih bisa turun ke level ini, rally base rally-nya di sini di 36 level 6%. Kalau kita tarik Fibo dari atas ke bawah, nah kita cari level 76 itu di sekitar cukup situ, sudah di sekitar situlah level 6, level 693 sampai 676. Nah, sebelum kita nanti mungkin naik dulu. Nah, untuk saat ini potensi koreksi dulu wajar karena sudah naik. Potensi koreksi dulu wajar karena sudah naik. Nah, seperti itu ya, sabar. Jadi altcoin sabar dulu. Nah, mungkin ada beberapa yang naik aja. Kalau kita lihat dari total tree, kita itu total tree dari time frame 4 jam sendiri, bahwa kita lihat bahwa harga itu menyentuh demand-nya internal. Kita ambil internal, dia menyentuh demand zone-nya, dia di sini potensi naik. Karena di sini gagal naik, maka di sini potensi naik. Nah, namun apabila level ini tertembus, low ini tertembus, ya kita ambil low ini aja, karena low ini paling rendah dari ini, sedangkan struktur itu bergeraknya seperti ini. Nah, apabila low ini tertembus, maka kita potensial turun lebih dalam untuk mengambil di sini ada gap. Ya, ingat di sini di lower time frame itu ada gap. Jadi potensial harga turun lebih dalam apabila level dari 861B itu tertembus. Potensial ya, potensial terbreak. Bila terbreak potensi turun. Nah, harapan kita bahwa Bitcoin apabila nanti Bitcoin total tree, yaitu katalis altcoin, apabila nanti ini bisa menahan, ya kita potensi naik lebih tinggi untuk menyambut dari red cut, mungkin QT stop dan
ada mungkin event Natal yang potensial dihubungkan dengan Santa Rally, ya, itu potensial menjadi katalis tambahan mungkin untuk mendukung dari segi-segi news itu untuk menaikkan dari segi altcoin, Bitcoin dan market US stock lainnya. Oke. Seperti itulah. Oke, mungkin itu saja. Sekian quick update-nya. Ini update sebentar aja mungkin, tapi nggak udah lama ini ya. Ya, ya, mungkin seperti itu. Next di update selanjutnya.